Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hari ini saya akan sharing mengenai Airflow Redshift Serverless ya. Jadi di sini saya mau sharing nih bagaimana kita mengautomate proses yang ada di Redshift Serverless menggunakan Apache Airflow nih. Jadi di sini sekilas saja. Jadi Airflow itu adalah salah satu tools untuk mengautomate si workflow gitu ya. Jadi sifat adalah open source dan dia itu pakai coding Python. Dan sini pastinya kan kita nih perlu namanya Airflow ya, agar kita bisa untuk memanage data pipeline yang kompleks juga pastinya. Jadi di sini saya singkat aja ya. Jadi Airflow itu ada web server, ada metadata database, ada scheduler, executor, worker, dan ada DAG directory. Jadi untuk UI-nya itu ada di web server. Jadi teman-teman bisa jalankan aja nanti kalau pakai Docker ya, Docker Compose, apindi, nanti akan langsung misalnya ke port 880 nanti akan muncul web server, yaitu UI-nya adalah di web server ya. Lalu ada namanya scheduler. Schedulernya adalah untuk melakukan scheduling si Airflow task ya. Lalu ada executor yang akan mengeksekusi tasknya. Lalu ada worker yang akan menjalankan tasknya itu di komputasinya si worker. Lalu ada namanya DAG directory, yaitu adalah folder berisi DAG gitu ya. Dan juga ada metadata database gitu ya. Metadata database ini adalah database untuk menyimpan semua isi ada dalam Airflow gitu ya. Jadi di sini Airflow key concept ini pertama ada DAG. Jadi DAG itu adalah satu codingan Python itu, yaitu isinya adalah task ya. Jadi ada multiple task ya, itulah disebut sebagai DAG ya secara singkat ya. Dan di sini bisa kita atur mau tasknya itu apakah dijalankan secara berurutan atau secara per hari ya. Lalu ada juga namanya operator. Jadi kita kalau misalnya mau integrasi dengan sistem lain ya, kita perlu namanya Airflow operator di sini. Contoh misalnya Python operator, berarti kita akan menjalankan fungsi Python. Lalu ada juga misalnya Redshift SQL operator, itu untuk Redshift menjalankan operator Redshift, menjalankan fungsi Redshift SQL di Airflow ya, dan seterusnya, ada banyak sebenarnya. Lalu ada schedule ya, pastinya kita kalau mau menjalankan DAG itu kita harus mendefine schedule-nya ya, baik pakai cron tab atau misalnya pakai bawaannya si Airflow gitu ya. Berikutnya adalah Redshift Serverless ya. Jadi Redshift Serverless ini adalah salah satu versi dari si data warehouse-nya AWS Redshift Cluster ya. Jadi kalau Redshift Cluster itu dia itu kita tentukan dulu spek komputernya, servernya, misalnya servernya itu RAM-nya berapa, terus juga kita, dan itu kalau kasar tuh kalau kita nggak pakai dia akan dikenakan cas gitu ya. Sedangkan kalau Redshift Serverless itu dia itu pastinya dikenakan cas itu hanya kita gunakan aja. Misalnya contoh kita pakai kita mau membuat table, kita jalankan SQL, nah itu akan dikenakan cas SQL query-nya atau disebut compute. Lalu kalau kita nyimpan data di Redshift Serverless, nah itu akan dikenakan biaya untuk storage gitu ya. Jadi di sini banyak sekali ya fungsi Redshift ya. Salah satu adalah misalnya untuk bisa untuk machine learning, bisa juga untuk integrasi dengan Spark, bisa juga untuk streaming insert juga bisa, dan juga di sini ada fitur yang menarik, yaitu adalah Zero ETL. Nah, Zero ETL ini saya sudah buat di video terpisah ya. Mungkin nanti saya akan bahas lagi tentang Zero ETL lebih detail ya. Jadi di sini untuk arsitekturnya untuk arsitektur si Redshift ya. Jadi sini ada dua, ada Redshift Serverless dan ada Redshift Cluster. Jadi di sini Redshift Serverless ini ada storage namanya Redshift Managed Storage, dan juga dia itu akan nge-query ya dari dia itu juga bisa menyimpan data di S3 gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau untuk cluster kita akan nggak bahas, kita fokusnya di Redshift Serverless. Dan di sini untuk Redshift connection baik serverless ataupun cluster itu kita bisa pakai namanya data API, bisa juga kita pakai JDBC atau ODBC gitu ya. Jadi di sini untuk benefitnya si Redshift Serverless ini yang pastinya lebih simpel ya, karena tidak perlu memanage infrastruktur gitu ya. Lalu juga di sini scalable, jadi sini auto scale, karena Redshift ini kita nggak, misalnya
ada query yang gede banget, nah itu dia misalkan langsung auto scale tuh ya. Lalu juga di sini ada namanya cost saving. Sini adalah ya mengurangi biaya cost ya. Jadi bayar apa yang digunakan aja. Contoh misalnya kita mau query, dia akan bayar menggunakan biaya compute. Kalau penyimpan data ya kan kenakan biaya storage gitu ya. Oke, jadi di sini biasanya untuk use case Airflow dan Redshift ini ya pastinya untuk keperluan data integration ya. Jadi kita bisa mengautomate data untuk masuk dalam Redshift itu bisa pakai Airflow operator, dan juga pastinya bisa untuk mengautomate end-to-end ya, end-to-end pipeline. Dan juga kita juga bisa memonitoring pipeline kita ya. Jadi di Airflow itu ada namanya monitoring pipeline, jadi lebih mudah untuk mengotrack jika ada masalah. Dan juga di sini ada banyak Airflow operator, yang salah satunya natif ada Redshift SQL operator, ada S3 to Redshift operator, ada Redshift to S3 operator tuh ya. Jadi kalau Redshift SQL operator tuh akan menjalankan SQL query di Redshift langsung dari si Airflow. Kalau S3 to Redshift operator itu yaitu akan melakukan task loading data dari S3 ke Redshift, dan juga sebaliknya kalau Redshift to S3 operator itu dari Redshift akan diekspor ke S3 ya. Dan untuk yang common operator itu kita bisa menggunakan SQL execute query operator untuk menjalankan SQL directly dari Redshift. Ini bisa support untuk semua database atau warehouse yang berbasis SQL, dan juga pastinya kita bisa menggunakan Python operator untuk mengeksekusi SQL query dalam Python function. Oke, di sini kita quick aja. Jadi di sini untuk source code nanti saya akan push ke dalam GitHub saya, nanti akan saya share di dalam saya akan kasih dalam YouTube description ya. Dan juga untuk Redshift ya, Redshift Plus itu ada settingan yang perlu kita setting. Nah, itu saya lihat di Medium-nya punya orang lain, nanti saya juga akan share ya bagaimana kita men-setting si Redshift Plus ini agar bisa public dan juga kita bisa connect lah dengan Airflow gitu ya. Oke, jadi di sini untuk codingannya kita pakai Python operator. Nih ya, jadi simple aja. Jadi di sini urutannya adalah kita akan ngecek sini create table ya. Dia akan ke table dulu. Create table, nanti dia akan masuk ke dalam fungsi namanya execute query. Oke, di sini kan ada bacaan jika dia itu mulai dari select, dia akan langsung menjalankan perintah ini ya. Akan menampilkan datanya langsung. Sedangkan kalau enggak, dia akan menjalankan si perintah yang ini ya. Pertama SQL, berarti dia akan kita cek sini dia ada masing-masingnya create table SQL, dia akan create table SQL, ada insert data dan seterusnya gitu ya. Oke, nah sebelum kita jalankan kita perlu membuat si connection ya. Jadi di sini kita buat klik add new connection, pilih yang Redshift, dan di sini dan ID-nya apa. Nah, hostnya ini kita bisa lihat di sini di bagian endpoint si Redshift Plus ini ya. Nah, kita copy paste, itulah yang kita akan gunakan ya. Oke, di sini copy paste-nya itu pastikan sampai ininya ya, sampai .com ya. Yang ini enggak, jangan ya. Nah, ini ya untuk hostnya ya. Lalu database-nya di mana, usernya apa, passwordnya apa, portnya itu defaultnya 55439. Nanti kalau udah tes, kalau udah sukses, nanti kita bisa menjalankan Airflow DAG di Airflow ini. Oke, nah di sini tadi saya sudah jalankan ya. Oke, di sini akan pertama kan ngebuat table dulu, insert data, update data, delete data, show data gitu ya. Oke, nah ini nilai hidup kita udah masuk nih, Nah, oke ya. Nah, kita cek langsung ke Redshift Plus-nya ya. Oke, kita masuk. Nah, kita ini langsung ke employees. Nah, datanya ini kita sudah masukin ya, sudah ada modifikasi ya. Oke. Ini kita sudah masuk datanya dari Redshift Plus. Oke, oh iya, saya juga mau sedikit promosi ya. Jadi saya lagi membuka kelas online tiga kelas online ya. Pertama yang online class data warehouse modeling. Sini kalian akan belajar tentang bagaimana membuat data warehouse ya dari awal, lalu bagaimana menggunakan DBT untuk data modelingnya, dan ada dibungkus dengan Airflow. Lalu juga ada tentang Apache Spark. Nah, sini Apache Spark ini
bagaimana belajar tentang Apache Spark yang berbasis batch dan juga berbasis Spark Streaming sini ya. Dan sini juga dikombin dengan Airflow untuk mengschedulekan si Spark batch, lalu Kafka untuk streaming ingestion dengan si Spark Streaming gitu ya. Oke, nah lalu juga bagi teman-teman yang ingin belajar data engineer dari awal, teman-teman bisa ikut ya yang ini ya, Data Engineer for Beginner menyebut ke online. Ini dari dasar dari Python, SQL, intro ETL, Docker, Airflow, dan end-to-end sampai pembuatan dashboard ya. Oke, ini nanti saya share juga linknya di grup deskripsi. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar tentang Airflow dan Redshift serverless. Oke, itu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.